Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Nurma Hidayati. Saya adalah salah satu dosen tetap pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kebidanan Universitas Wirabuana. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khusus bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsep kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama pada program Diploma 3 Kebidanan. Dengan tujuan setelah diajarkan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bidan sebagai tenaga kesehatan dan kebidanan sebagai profesi, memberikan kesempatan belajar pembentukan karakter diri sebagai bidan yang handal, berwibawa, bertanggung jawab dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Terdapat 12 capaian pembelajaran mata kuliah konsep kebidanan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian filosofi dan definisi bidan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan profesi pelayanan dan pendidikan bidan secara nasional dan internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami paradigma asuhan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi bidan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan standar profesi bidan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan modal konseptual asuhan kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kebidanan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penghargaan bagi bidan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami prinsip pengembangan karir bidan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan usaha jasa pelayanan dan praktek kebidanan secara mandiri maupun berkesinambungan. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menerapkan model asuhan kebidanan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebidanan sebagai dasar jasa dalam praktek kebidanan. Jumlah pertemuan pada perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Dan saya menggunakan dari berbagai referensi pada mata kuliah ini seperti dari buku, baik media cetak, non-cetak, dan publikasi jurnal. Agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip pembelajaran DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Tahap ini merupakan tahap Teacher Center Learning pada tahap delivery, di mana saya menyampaikan materi inti mengenai peran dan fungsi bidan melalui metode ceramah yang interaktif. Pada tahap ini, saya membangun fondasi konsep dasar yang menjadi acuan berpikir mahasiswa sebelum masuk ke tahap eksplorasi lebih lanjut. Penyampaian dilakukan secara sistematis, disertai contoh-contoh konseptual agar konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Yang kedua, metode interaksi. Setelah materi dasar tersampaikan, pembelajaran bergeser ke pendekatan study center learning melalui pembagian mahasiswa ke dalam 4 kelompok berdasarkan keempat peran bidan. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan satu studi kasus yang sama untuk didiskusikan sesuai perspektif peran kelompoknya masing-masing. Melalui interaksi ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bertukar gagasan, dan membangun pemahaman secara kolaboratif, sekaligus melihat keterkaitan antara peran bidan dalam menangani satu permasalahan yang nyata. Tahap terakhir adalah aplikasi, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk pemaparan atau role play singkat yang menggambarkan penerapan peran bidan sesuai kasus yang diberikan. Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya menyampaikan hasil pemikiran kelompok, tapi juga mempertanggungjawabkannya melalui sesi tanya jawab dan tanggapan dari kelompok lain. Melalui metode DIA ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mengetahui peran dan fungsi bidan secara teoritis, tetapi juga memahami, menghayati, dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata di lapangan sebagai bekal menjadi tenaga bidan yang kompeten dan profesional. Dan bentuk asesmen ataupun evaluasi bentuk penilaian pada konsep kebidanan meliputi UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, dan kuis 20%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik, Ibu. Oke, semuanya baik ya. Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk menerima materi baru pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Andina Reva Adelsta hadir? Anggun Mareta Saputra hadir? Oke. Arinda Puji Astuti? Arum Fitria Hadir, Ibu. Putri? Bella? Farisa? Hadir, Ibu. Minggu lalu di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang apa? Paradigma kebidanan. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang paradigma kebidanan. Sebelum Ibu masuk ke pertemuan keempat, Ibu ingin mengulas kembali pertemuan yang kemarin tentang paradigma kebidanan. Kemarin itu kita menjelaskan tentang komponen utama paradigma kebidanan. Dari teman-teman, ada yang masih ingat atau tidak? Apa saja komponen utama dari paradigma kebidanan? Boleh tunjuk tangan? Saya, Ibu. Oke, Arum coba. Apa Arum komponen utama paradigma kebidanan? Yang pertama yaitu manusia, yang kedua lingkungan, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat kebidanan. Ya, betul sekali ya Arum. Jadi komponen utama paradigma kebidanan itu ada 4. Ada manusia, ada lingkungan, ada kesehatan, dan ada kebidanan itu sendiri. Nah, sekarang kesimpulannya dari pengertian paradigma kebidanan itu apa? Ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Atau ada yang masih ingat nih kemarin, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian paradigma kebidanan. Ada yang masih ingat? Lupa semua. Oke, jadi paradigma kebidanan itu adalah cara pandang bidan dalam melihat kesehatannya, manusianya, kebidanannya, dan lingkungannya dalam memberikan asuhan kebidanan yang saling berkaitan. Nah, itu adalah paradigma kebidanan yang menjadi dasar bidan nih, yang menjadi dasar bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagai tugasnya. Tugasnya apa kira-kira tugas Bu Bidan? Nah, kita akan bahas di pertemuan keempat yaitu peran dan fungsi bidan, gitu ya. Jadi berkaitan antara pertemuan ketiga kemarin tentang paradigma kebidanan dan yang sekarang akan kita belajar yaitu tentang peran dan fungsi bidan. Sebenarnya apa saja peran bidan itu dan fungsi bidan itu gitu. Karena kalian mau menjadi bidan berarti kalian harus paham apa itu peran dan fungsi bidan. Oke, siap ya kita bahas materi yang keempat? Siap. Oke, ini pertemuan keempat tentang peran dan fungsi bidan. Nah, capaian akhir yang Ibu harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan secara komprehensif ya. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi dalam pelayanan kebidanan. Nah, bahan kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu ada peran bidan dalam pelayanan kebidanan dan juga ada fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan. Oke, selanjutnya. Pertama kalian harus tahu dulu apa itu peran bidan. Apa? Peran bidan apa? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Andina coba. Apa itu peran bidan? Peran bidan adalah seperangkat tingkat laku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam suatu sistem. Iya, betul sekali. Jadi namanya peran itu berarti tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain. Nah, kita sebagai bidan berarti kita memberikan peran nih kepada siapa? Kepada pasien atau klien. Nah, sekarang peran bidan itu terdiri dari empat peran. Yang peran pertama itu adalah peran pelaksana. Peran yang kedua Pengelola. Yang ketiga Pendidik. Yang keempat Peneliti. ya, ini peran bidan. Jadi ada empat peran bidan dalam pelayanan kebidanan. Nah, sekarang pengertian fungsi. Coba baca apa itu pengertian dari fungsi. Silakan Nelly.
Fungsi adalah tugas atau kegiatan konkret yang dijalankan bidan untuk mewujudkan peran tersebut. Jadi peran itu, posisinya, fungsi itu apa, yang dikerjakan dalam posisi itu. Nah, ya, betul ya. Jadi fungsi itu kegiatannya, ya. Peran itu berarti apa? Posisinya. Jadi fungsi itu apa yang dikerjakan bidan, peran itu adalah posisinya. Nah, ini pengertian secara umum ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan langsung nih, peran pelaksana itu apa, fungsi pelaksana bidan itu apa gitu ya. Jadi ini ada 4. Selanjutnya, kenapa bidan menjalankan 4 peran tersebut? Karena memang Bu bidan ini ya, bidan itu adalah tenaga yang sangat profesional ya. Mereka memiliki kewenangan sesuai dengan standar profesi. Selanjutnya, bidan juga dalam melaksanakan pelayanan kebidanan itu terdiri dari 3 tugas. Yang pertama itu ada apa? Tugas mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. Pada siapa? Pada perempuan, sepanjang siklus kehidupan perempuan. Jadi dari mana? Dari bayi, balita, sampai ibu hamil, sampai ibu nifas, sampai KB. Nah, itulah klien ataupun pasien yang harus bidan layani. Ya, harus bidan layani. Oke, selanjutnya kita bahas peran yang pertama. Peran yang pertama itu ada peran pelaksana. Ya, peran pelaksana ini adalah bidan memberikan asuhan secara langsung kepada pasien. Peran pelaksana ini masyarakat lebih dikenal luas pada masyarakat karena apa? Yaitu Bu bidan memberikan asuhan secara langsung kepada pasien ya di situ. Nah, pasiennya siapa ya? Tadi ada ibu, ada bayi, ada keluarga dan juga ada masyarakat. Nah, sekarang fungsi bidan sebagai pelaksana itu ada apa? Ada tugas mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. Nah, di sini fungsi mandiri itu berarti apa? Berarti tindakan yang dilakukan oleh bidan atas keputusannya sendiri. Seperti apa contohnya? Memeriksa kehamilan yang normal seperti kunjungan ANC ya, kunjungan ibu hamil. Tapi ibu hamil yang seperti apa? Ibu hamil yang normal. Selanjutnya yang kedua ada fungsi kolaborasi atau tugas kolaborasi, yaitu berarti Bu bidan bekerja sama dengan tim kesehatan lain, bisa dengan dokter ataupun dengan perawat. Contohnya, ibu hamil kita periksa, ternyata ditemukan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Berarti di sini yang dilakukan apa oleh Bu bidan? Yaitu berkolaborasi dengan dokter. Atau bisa juga masuk ke fungsi rujukan atau ketergantungan. Nah, di sini berarti apa? Wewenangnya semuanya dilimpahkan atau dilimpahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, misal merujuk ke rumah sakit. Nah, itu ada tugas rujukan. Contohnya apa? Seperti ditemukan kasus perdarahan yang hebat, berarti tidak bisa ditolong secara mandiri, berarti harus dirujuk ke vaskes yang lengkap, fasilitas kesehatan yang lengkap. Nah, itu adalah peran bidan sebagai pelaksana. Nah, peran bidan sebagai pelaksana ini berarti memberikan asuhan secara langsung kepada pasien. Lalu fungsinya ada 3. Fungsi peran bidan pelaksana itu ada 3. Ada tugas mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. Seperti tadi yang dicontohkan. Ada ibu hamil datang untuk memeriksakan kehamilan, berarti kita harus periksa. Tapi jika ditemukan hipertensi, berarti perlu dilakukan kolaborasi atau rujukan. Ya, sudah paham belum peran bidan sebagai pelaksana?
Oke, kita lanjut peran yang kedua ya, yaitu peran sebagai pengelola. Nah, peran sebagai pengelola berarti ini bidan tidak hanya menangani pasien satu-satu, tapi di sini bagaimana bidan mengelola pelayanan kebidanan secara luas, baik itu dari tingkat individu, keluarga, ataupun kelompok di masyarakat atau di wilayah kerja tempat Bu Bidan tersebut. Nah, fungsi yang pertama dari peran bidan sebagai pengelola yaitu apa? Iya, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak ya di situ atau khususnya KIA. Lalu yang kedua fungsinya berpartisipasi dalam tim. Misal ada program apa di wilayah kerja Bu Bidan, berarti bagaimana bidan tersebut itu mengelola program tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, melakukan perencanaan, pengorganisasian hingga pelaksanaan serta mengevaluasi program tersebut ya di wilayah kerjanya. Nah, sekarang contoh dari peran pengelola seperti apabila Bu Bidan menjadi bidan desa di suatu wilayah, Bu Bidan tidak hanya jago menolong persalinan, tapi di situ bagaimana Bu Bidan mengembangkan pelayanan dasar seperti apa posyandu, mengatur posyandu, lalu setelah itu bekerja sama dengan kader untuk berjalannya posyandu tersebut agar berjalan dengan lancar. Jadi kalau peran sebagai pengelola itu bidan berarti sebagai manajer gitu ya. Peran bidan sebagai pengelola. Oke, untuk peran bidan sebagai pengelola, ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke peran yang ketiga, yaitu apa? Peran sebagai pendidik. Nah, sekarang kita bahas sebagai peran bidan sebagai pendidik atau edukator. Di sini Bu Bidan memberikan pendidikan atau melakukan penyuluhan kepada siapa? Bisa kepada klien, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, di situ berarti peran bidan sebagai pendidik. Nah, fungsinya apa kira-kira? Ada yang bisa coba dibaca fungsi bidan sebagai pendidik? Silakan Bella. Fungsi dalam peran ini memberi pendidikan dan penyeluruhan kesehatan kepada klien, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masyarakat kesehatan khususnya KIA, KB. Iya, di sini berarti Bu Bidan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada klien, keluarga, atau masyarakat dalam penanggulangan terkait dengan masalah kesehatan. Nah, di situ. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua, peran bidan sebagai pendidik, coba Galuh. Memberikan bimbingan atau membership kepada tenaga kesehatan yang lain yang berada di bawah pengawasannya. Misalnya, membimbing bidan yang lebih junior atau mahasiswa yang sedang praktik. Nah ya, contohnya misal kalian ketika praktek di lapangan, kalian ada pembimbing akademik dan juga ada pembimbing di ruangan atau pembimbing CI? Ada. Nah, pembimbing CI atau pembimbing akademik itu berperan sebagai pendidik. Karena apa? Melakukan atau memberikan pemahaman atau pendidikan dengan mahasiswanya gitu ya di situ. Jadi melakukan atau memberikan bimbingan ke mahasiswanya. Nah, itu peran yang ketiga yaitu peran pendidik. Nah, selanjutnya peran yang keempat. Peran yang keempat itu adalah peran bidan sebagai peneliti atau investigator ya. Nah, di sini berarti peran bidan sebagai peneliti yaitu Bu Bidan melakukan investigasi atau penelitian di bidang kesehatan. Ketika kita di suatu wilayah kita menemukan banyak sekali ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Berarti boleh ini dijadikan investigator atau penelitian. Kenapa ibu-ibu ini tidak melakukan atau tidak memberikan ASI eksklusif? Itu kenapa? Nah, itu berarti peran bidan sebagai peneliti. Karena Bu Bidan melakukan penelitian, mengambil data-data ibu yang mempunyai bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kenapa gitu ya? Nah, itu. Lalu yang kedua, jelas
ketika melakukan penelitian berarti harus menyusun rencana kerja penelitian sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, dan juga menginterpretasikan dari hasil investigasi atau dari hasil penelitian. Dan yang keempat, menyusun dan juga memberikan laporan hasil penelitian yang dimana hasil penelitian tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk dalam memberikan asuhan kebidanan. Nah, itu peran bidan sebagai peneliti ya. Jadi dari 4 peran bidan tadi ada pendidik, pengelola, ada peneliti dan pelaksana, itu adalah peran bidan yang harus berjalan secara seimbang ya. Contohnya seperti ini, Bu Bidan tidak hanya jago menolong, tapi di situ juga Bu Bidan harus bisa mengelola di wilayah tempat kerjanya, harus bisa mendidik masyarakat, harus bisa mengembangkan diri lewat penelitian atau lewat investigator. Nah, untuk itu nanti Ibu akan memberikan satu kasus. Oke, yang di depan ini sudah Ibu tampilkan satu kasus. Nanti per kelompok menganalisis satu kasus tersebut sesuai dengan peran yang sudah Ibu bagikan tadi. Kelompok 1 itu berarti peran pelaksana, kelompok 2 peran pengelola, kelompok 3 peran pendidik, dan kelompok 4 peran peneliti. Oke, silakan berdiskusi, waktunya 15 menit. Oke. Oke, waktunya sudah selesai? Sudah ya? Silakan perwakilan dari kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan Mbak. Dari kasus tersebut, analisis dari kelompok 2 dari bidan pengelola yaitu 1. Mengelola pelayanan ANC agar cakupan K4 meningkat, membantu pemetaan pendataan ibu hamil, menjadwalkan kunjungan rumah, mengoptimalkan jadwal posyandu. Yang kedua, sistem rujukan dan kemitraan, membangun kemitraan dengan kader kesehatan, koordinasi dengan puskesmas. Jika ada dukun bayi, dilakukan kemitraan bidan dukun agar ibu hamil tetap diarahkan pemeriksaan bidan atau fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya, mengatur jadwal tenaga bidan kader agar seluruh dusun atau wilayah terjangkau, memastikan ketersediaan alat pemeriksaan dasar seperti tensimeter, menggunakan data K4 sebagai dasar evaluasi dan prioritas wilayah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4. Dari kasus Nyonya Indah yang kami amati peran bidan sebagai peneliti yaitu yang pertama masalah yang dapat diidentifikasi dari data. Cakupan K4 rendah 45%, menunjukkan banyak ibu hamil tidak mendapatkan pemantauan kehamilan yang memadai. Kemudian, peningkatan kasus preeklamsi dapat berkaitan dengan rendahnya deteksi dini akibat kunjungan ANC yang tidak rutin. Yang kedua, merancang pengumpulan data sederhana. Membuat kuesioner atau wawancara singkat ke ibu hamil mengenai alasan tidak rutin pemeriksaan. Kemudian menganalisis data register kohort ibu hamil untuk melihat pola, melakukan observasi lapangan terkait akses, transportasi, dan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, rekomendasi atau evaluasi berdasarkan temuan. Jika penyebab utama akses atau jarak, usulkan posyandu keliling atau penambahan pos ANC di dusun terjauh. Jika penyebab utama pengetahuan, intensifikan penyuluhan dan kelas ibu hamil. Kemudian evaluasi berkala terhadap cakupan K4 dan angka preeklamsi setelah intervensi dilakukan sebagai dasar perbaikan program selanjutnya. Saya izin bertanya, masalah apa yang dapat diidentifikasi pada kasus tersebut menurut kelompok 4? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Masalah yang dapat kami identifikasi dari kasus tersebut, yang pertama adalah cakupan K4 rendah 45% menunjukkan bahwa ibu hamil tidak mendapat pemantauan kehamilan memadai. Sehingga peningkatan kasus preeklamsia dapat berkaitan dengan rendahnya deteksi dini akibat kunjungan ANC yang tidak rutin.
Dan dapat diidentifikasi masalah berasal dari akses, jarak, dan transportasi, pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Terima kasih. Apakah cukup? Oke, itulah ya hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terima kasih banyak atas diskusinya dan presentasi dari kelompok masing-masing. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Ibu akan menyampaikan closing statement ya dari diskusi pada hari ini. Dari kasus yang sudah kita bahas, kasus Nyonya Sinta, ini terlihat jelas 4 peran bidan ya. Ada peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan juga peneliti. Nah, ini peran tersebut itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling keterkaitan. Nah, itulah peran bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan secara nyata di masyarakat. Ketika kelompok 1 memberikan asuhan secara langsung kepada masyarakat, tidak akan optimal dari peran kelompok 2 yang sudah mengatur ataupun mengelola sistem rujukan dan juga mengelola tempat wilayah kerjanya. Begitu pula dari kelompok 3. Kelompok 3 yang sudah mengedukasi ataupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat tidak akan optimal dari peran kelompok 4 yang sudah menganalisis data dan juga mengevaluasi data masyarakat. Jadi keempat peran tersebut itu saling berkaitan. Di sini bidan tidak hanya dituntut untuk jago menolong persalinan, tapi di sini Bu Bidan harus bisa berpikir secara sistematis dan juga bisa mendidik masyarakat dan juga bisa mengembangkan diri melalui investigasi ataupun penelitian. Nah, oke, semuanya sudah jelas? Adakah yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu tutup, Ibu akan ada 3 soal. Boleh dijawab secara berbarengan. Silakan lihat di slide. Untuk soal yang pertama, bidan menolong persalinan normal tanpa penyulit atas dasar kompetensi dan tanggung jawabnya sendiri. Ini merupakan contoh fungsi dalam peran pelaksana. Fungsi apakah peran bidan tersebut? Fungsi mandiri. Oke. Lalu soal yang kedua, silakan dibaca. Bidan mengoordinasikan pelaksanaan program posyandu di desa binaannya bersama kader dan lintas sektor. Ini termasuk peran bidan sebagai pengelola. Lalu soal nomor 3 yang terakhir. Oke, betul semua ya. Sudah paham ya? Itulah materi keempat tentang peran dan fungsi bidan. Cukup ya untuk hari ini. Kita lanjut pertemuan kelima minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.